Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak semua yang Bapak cintai, hari ini kita akan ujian munaqosyah. Ujian munaqosyah ini salah satu persyaratan untuk kelulusan dari MAN 2 Kota Cilegon. Yang sebelumnya kalian sudah mengikuti UMBK ya. Kemudian juga ujian praktek dan sekarang ujian munaqosyah. Ujian munaqosyah ini ujian apa? Ujian munaqosyah ini adalah untuk mengukur kemampuan kalian seberapa jauh menguasai apa yang sudah dilaksanakan dalam pembiasaan setiap hari. Ya, jadi yang sudah setiap hari dilaksanakan selama 3 tahun diujikan di sini. Apa diantaranya? Pertama, membaca Al-Quran dengan tahsin ya. Kan setiap hari kamu pembiasaan baca Quran kan? Nah, itu diujikan di sini. Walaupun tidak semua ayat, tidak semua surat, tapi ayat-ayat pilihan. Yang ini sudah ditentukan ya. Di antaranya tentu yang wajib itu adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini karena menyangkut rukun sholat. Kamu harus betul bacaannya, makhrajnya, panjang pendeknya, karena menyangkut kesahan dari sholat yang dilakukan. Kemudian juga surat-surat pilihan, surat-surat pendek. Yang surat-surat ini biasa dibaca di masyarakat dalam kegiatan tahlilan, misalnya dzikiran, surat Al-Ikhlas, Falaq bin Nas, awal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah itu ya, itu bacanya tolong diperbagus. Yang kedua, kemampuan apa yang diukur? Kemampuan yang kedua adalah kemampuan menulis. Kamu hafal tapi belum tentu bisa menulis. Maka nanti diujikan, mampu enggak kamu menuliskan gitu. Surat Al-Fatihah tanpa melihat teks kamu menulis gitu. Ya, menuliskan. Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, Falaq bin Nas, ayat kursi dan sebagainya yang sudah dipilihkan ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan menerjemahkan. Ya. Terjemah di sini terjemah perkata. Terjemah perkata. Ini juga sudah dilatih selama 3 tahun. Kalian di MAN 2 kan setiap jam pelajaran pertama menulis ya kan? Menerjemahkan perkata. Nah, itu adalah diujikan sekarang. Udah dipelajari di rumah kan, udah ya, di buku panduan ini kan. Nah, itu sebetulnya gampang sekali. Jadi baca Qur'annya tahsin, imla menuliskannya, kemudian menerjemahkan perkataannya, itu dikuasai. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya materi-materi tentang tata cara berdoa. Misalnya berdoa di sini hadorotnya ya. Hadorot itu apa sih? Hadorot itu adalah bertawasul sebelum berdoa. Artinya bertawasul itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan membawa perantara seperti kepada Nabi kepada Nabi Muhammad ya. Kemudian juga kepada orang-orang soleh, wali-wali dan sebagainya. Nah, ini namanya tawasul. Tawasul itu berdoa dengan membawa perantara. Berdoanya kepada Allah. Tapi karena kita merasa kita ini bukan apa-apa, kita ini penuh dosa, kita ini banyak kekurangan, maka kita membawa orang-orang soleh. Itu bertawasul dengan amal soleh orang-orang yang soleh. Tujuannya apa? Supaya doa kita terkabul. Bagaimana Pak kalau berdoanya tidak dengan tawasul dulu? Boleh. Mau berdoa langsung juga tidak apa-apa.
Ini namanya etika atau adab dalam berdoa ya. Jadi kalau baca ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu namanya tawasul. Kemudian yang kedua, ila hadratin juga bisa berarti adalah ihda'us sawab. Ihda'us sawab itu artinya mengirimkan pahala. Jadi kalau kamu berdoa dalam tahlilan misalnya ya, atau setelah baca Quran, kamu ingin yang kamu baca ini kamu hadiahkan, kamu hadiahkan kepada orang-orang tertentu. Nah, itu namanya ihda'us sawab. Misalnya di sini kan ada khususon ila ruhi misalnya. Ya Allah, saya baca Al-Qur'an ini, saya baca dzikir ini, saya baca tasbih ini, baca sholawat ini, baca dzikir-dzikir ini, kami khususkan hadiahkan pahalanya untuk ibu bapak saya. Ibu saya yang sudah meninggal, bapak saya sudah meninggal, saudara-saudara saya namanya fulan, khususan fulan min fulan, misalnya gitu ya. Itu namanya ihda'us sawab, menghadiahkan pahala. Nah, apakah akan sampai atau tidak? Menurut ulama akan sampai. Yang namanya doa itu adalah diperkenankan boleh. Jadi kamu kalau punya orang tua, kamu kalau misalnya habis berzikir atau habis sedekah atau amal soleh, niatkan juga untuk ibu bapakmu, itu akan sampai. Di alam kubur senang mendapatkan kiriman pahala, transfer. Seperti halnya kamu dapat transferan, seneng nggak? Senang kan? Nah, itu. Apalagi di alam akhirat yang dibutuhkan itu adalah kiriman doa. Itu ya. Jadi harapannya kalian tuh nanti bisa ini ya. Apakah harus mesti pakai bahasa Arab? Tidak juga ya. Ini hanya kaifiat saja. Kaifiat ini hanya yang dibikin oleh ulama. Hanya contoh saja tapi menggunakan bahasa Arab. Tapi kalaupun dalam prakteknya tidak menggunakan pakai bahasa Arab, boleh. Dalam hati boleh. Ya Allah, saya niatkan baca Fatihah ini untuk ibu saya, almarhum Fatimah binti Ahmad. Al-Fatihah. Boleh. Saya niatkan baca Yasin ini saya hadiahkan untuk siapa? Boleh ya. Itu namanya hadorat ya. Hadorat itu bisa bermakna artinya tawasul, bisa juga sebagai ihda'us sawab, mengirimkan pahala. Nah, ini redaksinya makanya beda-beda antar ulama ya. Itu boleh-boleh saja yang mana saja. Kamu misalnya pernah dapat dari guru kamu hadoratnya lafadznya begini boleh. Kalaupun dapat dari man juga boleh. Kalaupun nggak pakai hadorat, pakai bahasa Indonesia boleh. Atau kalau misalnya yang ada di surah Yasin suka ada kan? Kamu baca surah Yasin kan ya? Ada kan? Boleh dipakai. Yang penting intinya kamu paham baca hadorat ini apa tujuannya. Apa tujuannya baca hadorat? Pertama tawasul ya. Yang kedua untuk mengirimkan pahala. Itu ya. Nah, ini dalam materi ujian munaqasyah ini akan diuji juga hadorat termasuk urutan dzikir-dzikirnya. Nah, ini ya. Ini kamu baca, kamu hafalkan ya, termasuk bacaan-bacaan suratnya apa, kemudian bagaimana caranya sampai kemudian kepada doa penutup. Sampai sebelum doa penutup itu ada tahlil ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian baca penutup, doa penutup itu setelah dzikir selesai dzikir baru doa penutup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina nabi rasulatin wa terus dibaca ya sampai selesai. Ini sekedar contoh. Adapun nanti kalau misalnya kamu mau menambahkan dalam prakteknya ya, mau menambahkan doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an, doa-doa yang ada di hadis boleh. Semua doa-doa itu bagus, boleh. Kamu makanya harus banyak menghafal ya. Siapa tahu nanti suatu saat kamu ada yang jadi di masyarakatnya terpakai ya. Dipimpin, suruh mimpin tahlil, mimpin baca doa, itu pasti terpakai itu, manfaat. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga juga di sini ada tata cara ziarah kubur misalnya ya. Bagaimana ziarah kubur? Nah, sebentar lagi kan mau lebaran ya. Habis lebaran biasanya ziarah ya. Nanti langsung dipraktekin ya. Jadi kalau praktek ziarah itu pertama itu adalah kamu ketika datang ke makam itu baca salam dulu. Baca salam. Ini ada di halaman
Di halaman berapa? Dia ada di nggak ada halamannya sebelum berdoa kamilin ya. Kalau kamu ke makam umum baca assalamualaikum ya ahlal kubur darakomun qaumin mu'minin antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallah bikum ta'ala bikum lahikun. Al-Fatihah. Baca Fatihah. Terus Allah mala tahrimna jurahum wa la taqina ba'dahum wa qilana walahum wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa tajal fi qulubina ghillan rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu kalau umum ya. Ketika masuk ke pemakaman itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, kalau kita langsung ke kuburan orang tua, ke bapak misalnya, langsung assalamualaikum ya abi, siapa nama bapakmu misalnya ya, namanya misalnya Yukito bin Ajis misalnya gitu, sebutin daraqaumin mu'minin antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun. Terus kalau ke kuburan ibu, assalamualaikum ya umi, siapa, bin siapa, daraqaumin mu'minin antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallah lahikun. Kemudian ke ziarah kubur ke kakek, assalamualaikum ya jadi, dan seterusnya. Kalau ke kakek, ke nenek, assalamualaikum ya jaddati, dan seterusnya. Kalau misalnya ke teman kamu, assalamualaikum ya Ahmad, daraqaumin mu'minin, dan seterusnya. Setelah itu baru kamu mulai hadorot ya, ihda usawa, baca surah yasin, baca tahlil dan sebagainya. Baru terakhir ditutup dengan doa. Gitu ya. Biar bisa ya. Itu barangkali sekedar memberitahuan saja biar kamu paham maksudnya apa sih diadakan ujian munaqashah. Karena ini sehari-hari nanti biasa terpakai. Di sini juga dituliskan ada contoh-contoh doa-doa ya. Ya, nanti kalau dalam prakteknya kamu nggak hafal ya bisa dibaca lah gitu. Tapi karena sekarang demi untuk penilaian, ada penilaian dicoba dihafal ya. Paham kira-kira? Itu saja. Kemudian kalau dalam berdoa, kamu etikanya dalam berdoa itu pertama baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian yang kedua baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus yang ketiga baru isi doa. Isi doanya apa? Doa, minta apa ya. Sebelum ditutup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Terus baca sholawat lagi sebelum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terus ditutup alhamdulillah walhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Jadi kalau berdoa itu hamdalah, sholawat, doa, sholawat, hamdalah, baru tutup. Disunahkan setelah berdoa itu mengusap muka. Alhamdulillahirabbil. Paham ya? Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Kita mulai ya. Terima kasih.